balik lagi, ada lagi. Oke, di video kali ini gua mau ngebahas yang terakhir dari Triangle, yaitu ISO atau ISO. ISO. Oh, ISO. Gua ke distract gitu gampang banget kayaknya. Di video-video sebelumnya udah gua bahas diafragma udah, speed udah, dan ini yang terakhir ISO. ISO itu adalah ISO itu gue tembak langsung. jangan tembakin itu mau mikir. ISO itu adalah sensitivitas dari sensor. Kalau zaman dulu kan kita ASA. Film ASA 400, 200, 100. Kalau sekarang kan sensor ya. Jadi film. berapa? 22.000. Iya, bukan masalah 22.000 kan. Setiap motor beli soalnya. Oke. Kembali. Balik ke dasar aja. Iya, dasar aja. Jadi ISO itu atau ISO adalah sensitivitas dari sensor. Jadi ISO semakin kecil, angka kecil itu sensitivitasnya semakin rendah. Jadi daya tangkap cahayanya kurang ya. ISO semakin tinggi dia sensinya biar gampang. Sensitivitasnya semakin tinggi, jadi dia semakin mudah menangkap cahaya. Efeknya adalah gambar semakin terang. Iya, segala sesuatu ada konsekuensinya. Pasti. Kan? Pasti. Ya kan? Gambar semakin terang, akan tetapi kualitas gambar nantinya akan relatif semakin turun. Jadi kualitasnya ya turunnya ini bisa dari kerapatan gambar berkurang, lalu dari noise yang paling kelihatan dari ISO itu noise ya. Atau grainy atau burik. Bahasa Inggrisnya burik ya. bahasa Inggris burik. Orang Inggris juga bingung burik naon gitu. Burik naon gitu. Jadi gitu. ISO semakin mungkin nggak usah banyak-banyak ya, kita cobain aja langsung. Dari kemarin juga dari tadi juga kan gitu kan. Udahlah nggak usah banyak cakap, prakteknya langsung. Gue teori gue mah bingung gue teori. Yuk teman-teman, kita terakhir nih kita praktekin si ISO. Ora ISO. Oke, kita coba dari ISO 100 dulu ya. Lama. Intip. Oke, kita coba di ISO 100, bukaan diafragma di 5,6 ya. Naik ISO. Oke, kita coba di ISO 60. Masih di 5,6 ya, biar kualitas gambarnya biar blurnya sama ya. Oke. Sekarang di ISO 2500. Naik lagi di 6400. Ya, kalau di sini kualitas belum begitu kelihatan ya kalau di display LCD. Jadi nanti kita lihat hasil aja. Oke teman-teman, kita sudah selesai praktek mengenai ISO. ISO, ora. ISO.
Nah itu lagi pembahasannya nih. Callback ini. Oke, tadi Om Yudo udah nyobain dari ISO berapa Om? Jelasin deh. Kan tadi dia praktek soalnya. Tadi kita udah nyoba di ISO paling rendah ya? Ya, kita coba di 4 ISO, kita main di ISO 100, ISO 640, ISO 2500, sama yang terakhir di 6400. Jadi nggak usah banyak-banyak sih, soalnya di sini kita nggak bisa lihat langsung. Nanti teman-teman lihat tuh ya di tampilannya di display. Kalau di ISO 100 ini gambar masih jernih banget, jadi kualitas gambar masih yang tertinggi. Itu gambar tampak tajam, terus pixel rapet, grain nggak kelihatan, Grain noise sama aja. burik itu Bintik-bintik bro maksudnya. no burik. Nah, Jadi terus kita coba di ISO yang berikutnya di 640. kepekaan cahaya lihat udah mulai meningkat. Ya. Ya kan? Jadi di 640 kualitas gambar sudah mulai menurun di situ. Burik udah mulai kelihatan, Ketajamannya udah mulai kurang. Gambar juga udah nggak begitu sharp banget ya. Terus naik di 2500 sama makin turun, kualitas makin turun lagi. Oke, mungkin teman-teman dari tadi ngelihat kok terangnya sama ya. Ini kita bahas ke kualitas gambarnya aja. Karena kita kompensasinya kita samain semua supaya gambar kelihatan jelas semua, exposure betul ya. Kita cuma bahas masalah kualitas gambar. Di 2500 ini makin menurun lagi dibanding yang 640 tadi, dibanding yang 100. Dan yang terakhir di 6400 ini yang kualitas gambarnya paling jelek. Tidak disarankan untuk ngambil pre-wedding atau wedding produk, iya, bisa digebukin sama klien. Siapa di ini? Jadi gitu ya. Intinya ISO semakin rendah, kualitas semakin tinggi, gambar semakin tajam, pixel semakin rapat, grain semakin tidak ada. ISO semakin tinggi, kualitas relatif semakin turun. Kenapa gua tekankan relatif di sini? Karena semakin tinggi teknologi ya, makin ke canggih lah ya. Makin ke sini-sini kamera-kamera itu makin canggih. Jadi makin pinter lah ya. Teknologi makin tinggi, kamera makin pinter, ISO semakin tinggi, noise juga sudah bisa direduksi. Jadi hampir nggak ada gitu. Malah kamera-kamera yang sangat mahal itulah pokoknya di ISO 12500 pun bisa nggak ada noise. Bayangin ya, gila. Ada uang. Ya kita bicara range alat yang menengah ke bawah lah itu. Iya, jadi untuk kualitas ISO ini sih untuk kamera menengah ke bawah ini sangat berlaku. Benar. Semakin mahal kamera sudah nggak relevan ya. Makin bisa digunakan gitu. Iya, bisa digunakan. Bisa tinggi makin bisa. Oke lah gitu, hasilnya masih oke lah gitu. Oke, jadi untuk ISO atau ISO intinya seperti itu. Pengaruhnya ke kualitas gambar. Tinggal kita memilihnya aja nih, kita lagi moto apa gitu. Kalau kita mau balik lagi ke tadi, kita moto dokumentasi, yang kita butuh gambar itu ada, ya kan? Hanya karena kita seorang klien gitu kan, mendokumentasikan acaranya dia gitu. Yang penting acaranya ada nih bro gitu. Jadi jangan pernah takut pakai ISO tinggi gitu. Yang penting acaranya itu kita dapat momennya gitu. Kalau kita untuk liputan ya. Tapi kalau misalkan balik lagi kalau mau ke prewed, food, lifestyle, produk yang benar-benar kita bisa setting si objeknya, kalau bisa sih pakai ISO yang serendah-rendahnya gitu. Biar kualitas gambarnya
kita dapat yang paling bagus gitu bro. Jadi pixelnya rapat, ketajaman gambarnya oke, temennya jadi ya kan, nggak ada noise, jadi lu editasi juga enak gitu. Kalau bisa bikin foto mah 80% menjadi gitu, masih Photoshop mah udah level plus aja lah gitu, beauty beres, ya kan gitu om ya kan. Ya soalnya gue belajarnya kayak gitu. Ya kalau bisa ISO itu digunakan kalau emang udah mentok banget baru naik. Nggak bisa nih gua nih gitu, ini udah gelap banget nih gitu. Kalau memang nggak punya flash ya gitu, tapi kalau punya flash bisa lah ISO kita abaikan. Tapi kita bicara nggak ada flash, dan kita harus ngambil momen tersebut, baru kita bicara naikin di ISO. Tapi kalau masih bisa, ISO paling kecil deh, cobain gitu ya. Jadi intinya dari ketiga triangle tadi ya, dari ketiga triangle yang sudah kita sebutkan sebelumnya, sudah kita bahas, ketiga-tiganya itu mempengaruhi cahaya ya, semuanya. Jadi kalau diafragma itu semakin besar, cahaya semakin terang, speed semakin rendah, cahaya semakin terang, ISO semakin tinggi, cahaya semakin terang. Jadi ketiga-tiganya bisa kita pakai untuk membantu kita ngambil gambar di lapangan. Benar. Tapi situasi berbeda ya. Tapi kalau dari pendapat pribadi saya nih, ISO itu gunakan sebagai pilihan terakhir. Bener. Gue juga nyebutnya, maaf ya, anak tiri kalau gue. Jadi kalau udah nggak ada pilihan barulah ISO gue naikin. Anak tiri yang bisa menjadi angel buat gue gitu. Jadi penyelamat gitu maksud gue. Kalau udah benar-benar nggak bisa, ISO gue harus naikin. Itu gunanya ISO kalau buat gue pribadi. Tapi kalau misalnya gue bisa pakai paling rendah, gue pasti pakai paling rendah gitu. Karena gue mau dapetkan kualitas gambar yang paling bagus. Gitu. Betul. Tapi kalau emang nggak bisa ya harus naik. Ya naik mau nggak mau. Ya. Akan tetapi tidak haram juga untuk menggunakan ISO tinggi pada posisi pekerjaannya seperti jurnalis, dari gue sebutin dokumentasi dari gue bilang. Soalnya kalau kita nggak dapat gambarnya bisa dipecat bos, bisa nggak dibayar bos nih. Biasanya gitu lah, ada situasi lah gitu ya. Jangan ragu untuk menaikkan ISO jika terpaksa. Benar ya, untuk menyelamatkan supaya kita dapat gambarnya, terus untuk menyelamatkan momen jelas untuk menyelamatkan pekerjaan kita. Ya, bener banget sih itu. Ya, jangan ragu untuk naikin ISO. Oke teman-teman, kita udah ngebahas semuanya ya dari dari beberapa video itu. Kita udah ngebahas yang namanya diafragma di awal, speed dan ISO. Dan gue tuh emang nggak bisa gitu kalau belajar atau segala sesuatu tuh teori doang nggak bisa. Makanya gue semuanya praktek aja gitu, biar kalian juga nontonnya kan juga enak. Oh yang terjadi tuh kayak gini gitu, ketika speed segini yang terjadi kayak gini, ketika diafragma segini yang terjadi kayak gini, ISO segini yang terjadi kayak gini gitu. Kalau gue tuh maunya kayak gitu langsung gitu, praktek aja gitu. Teori-teori tuh pusing kebanyakan juga asli. Iya sih. Benar. Oke, terima kasih banyak lah Om Yudo menyempatkan waktu. Kita juga udah lama gak ketemu kan, baru bisa ketemu baru kali ini nih Om nih. Reuni lah, iya 2000 berapa kita ketemu awal? Lupa lah. Pokoknya terakhir ketemu tuh 2 tahun yang laluan lah. Lu kan 2 tahun kan di Bali kan ada? Iya 2 tahunan lah. 2 tahun lebih lah berarti kalau dihitung-hitung. Syukur banget masih bisa silaturahmi sama Om Yudo, masih bisa ngobrol banyak sama Om Yudo gitu kan. Sama-sama gue juga sih. Kayaknya sih gue bakal banyak mau ngobrol lagi sama lo nih Om. Nanti kalau kita ketemu lagi boleh lah ya, kita bikin begini lagi. Boleh lah ya, asik lah ya. Asik ya. Kita di jalan juga boleh lah ya. Kita hunting bareng gitu ya. Lama kita main trip nih. Iya kan? Apa kita bikin challenge aja di jalan? Boleh sebetulnya. Jadi kita cari Wahyu ya challenge juga ya. Kita bikin challenge star bro. Tapi apa nanti. Tungguin aja, banyak lah pokoknya. Untuk kesempatan kali ini terima kasih banget sama Om Yudo udah mau ngobrol-ngobrol banyak sama gua, ngebahas dasar basic fotografi
yang emang harus dipahamin gitu om, kalau mau jadi fotografer gitu ya, itu harus dipahamin banget gitu kan. Kalau lu nggak bisa itu mah mau device lu mahal 100 juta juga lu nggak ngerti itu. Bayar orang. Iya, bayar orang. Adu sama yang device-nya 3 juta, 4 juta, cuman dia paham ilmunya, berani gua mah. Ya kan gitu. Ya kalau bicaranya nyeting sendiri ya, kalau bicara manual auto mah ya auto ngomong fotografer, ya kan? Gak usah belajar lah kalau belajar di kamera mahal, auto ya udah gitu. Cuman lu nggak bisa ngebuat gambar yang lu mauin gitu kalau lu pakai auto. Ya begitu aja gitu om, ya kan? Jadi lu nggak bisa bikin belakangnya blur, depannya blur, apa segala macam nggak bisa gitu. Bisa sih, cuman nggak sedimensinya tuh nggak se apa ya, nggak se yang lu pengenin lah gitu. Ya, begini gitu ya. Intinya kalau lu nggak tahu basic, ya lu sama aja pasrah sama kamera. Iya benar. Gitu. Jadi lu tinggal jepret, jadinya kayak apa ya itu kan kamera yang ngatur. Benar. Tapi lu kalau mau bikin gambar yang begini begitu nggak bisa. Iya nggak bisa karena lu nya nggak paham. Iya. Makanya dasar-dasar fotografi ini sangat penting lah untuk dipahami gitu. Banget. Nah untuk yang mau bertanya, kalau lu mau nanya sama gue langsung bisa DM ke IG Dr. Kemane. Nah kalau lu mau nanya ke Om Yudo langsung aja ke DM. Lanjut. Langsung aja ke DM-nya IG-nya Om Yudo. IG gue di Yudo Yulianto. Nah ntar ditulis lah di deskripsi atau di sini ya. Di sini mana? Nggak tahu ya. Jadi pokoknya kalau mau nanya langsung ke Om Yudo bisa, kalau emang mau ke gue langsung ke Dr. Kemane aja kayak biasa. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya, terima kasih banyak untuk Kopi yang udah mempersilahkan atau memperbolehkan kita ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih banyak udah nyediain tempat buat kita lah gitu ngobrol. Buat kita acak-acak. Nah, habisnya kita rapiin lagi sih. Janji. Oke, thank you Yuda ya. Terima kasih. Salam. Pedot tuh kemana? Nggak ada satu langit.